di masyarakat telah menjadi kebiasaan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, kemudian jenazah tersebut disolatkan, ya, baik di masjid maupun di rumah, ya. Kemudian seseorang, ya, apakah itu imam atau pihak keluarga, ya, akan mengajak para jamaah untuk memberi kesaksian terhadap jenazah tadi dengan kesaksian yang baik, ya. Nah, bolehkah hal demikian dilakukan, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhru Zaini Al-Alabi. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah hadis tentang bolehkah seseorang memberi kesaksian kepada jenazah, ya, baik itu jenazah orang baik maupun terhadap jenazah orang yang tidak baik, ya. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, marru bi janazatin fa asnau 'alaiha khaira. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, mereka para sahabat pernah melewati satu jenazah, lalu mereka menyanjungnya dengan kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti baginya. Selanjutnya, summa marru bi ukhra fa asnau 'alaiha sarra. Faqala wajabat. Kemudian mereka melewati jenazah yang lain, lalu mereka menyebutnya dengan keburukan, maka beliau pun bersabda, pasti baginya. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu an, ma wajabat. Qala hadza asnaitum alaihi khaira fawajabat lahul jannah, wa hadza asnaitum alaihi syarra fawajabat lahun nar. Antum syuhada'ullahi fil ardh. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, apa yang dimaksud pasti baginya? Beliau menjawab, jenazah pertama ini kalian sanjung dengan kebaikan, maka pasti baginya masuk surga. Sedangkan jenazah kedua kalian sebut dengan keburukan, maka pasti baginya masuk neraka, karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Di dalam riwayat yang lain, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakziah di daerah Bani Salamah, dan ketika itu Jabir berada di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang yang berkata, "Ya Rasulullah, orang yang mati itu seorang muslim yang baik, sopan dan baik budinya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kamu berani menjadi saksi atas perkataanmu itu? Maka jawab sahabat tadi, Allah yang mengetahui rahasianya. Adapun yang tampak pada kami, ya seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal itu pasti baginya. Kemudian di lain hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri jenazah di daerah Bani Harisah, dan Jabir radhiyallahu an juga berada di sebelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, ya Rasulullah,
orang yang mati itu jahat, kejam dan tidak berbudi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Anda berani menjadi saksi atas keteranganmu itu? Maka jawab sahabat tadi, Allah yang lebih mengetahui rahasianya. Adapun yang tampak kepada kami, ya seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal itu pasti baginya. Nah, dari beberapa riwayat yang sudah saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwasanya kita adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, sehingga dengan itu kita bisa memberikan keterangan tentang orang-orang yang kita saksikan. Namun tentu saja penilaian kita terhadap seseorang tersebut ya haruslah memenuhi syarat-syarat ya yang telah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dibacakan di dalam riwayat tadi ya. Di antaranya bahwasanya kesaksian kita itu berdasarkan pengetahuan kita sendiri, pengetahuan yang jelas tentang keadaan seseorang yang kita nilai, yang kita berikan penilaian terhadap dirinya, sehingga penilaian yang kita lakukan terhadap orang lain tersebut bukanlah atas cerita orang lain ya. Dan kesaksian kita itu hanyalah terbatas pada zahirnya saja, karena urusan yang tidak tampak di mata kita ya, pada pengalaman kita itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dapat kita berikan keterangan, yang dapat kita saksikan hanyalah yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, sehingga sudah cukup bagi kita untuk memberikan kesaksian pada masalah zahir saja. Oleh karena itu, keterangan atau kesaksian yang kita berikan haruslah berdasarkan pengetahuan yang jelas, yaitu yang kita saksikan dengan mata, yang kita dengar dengan telinga kita sendiri, ataupun peristiwa yang kita alami sendiri. Sehingga ketika kita memberikan suatu keterangan, kita tahu betul tentang peristiwa atau kejadian tertentu yang kita saksikan ya. Sehingga apabila keterangan itu bukanlah berdasarkan dengan pengetahuan yang jelas, maka itu dapat disebut dengan kebohongan ya, dan merupakan suatu persaksian yang palsu ya, atau disebut dengan kesaksian palsu ya. Sehingga tentu saja ini sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan salah satu perbuatan yang tercela. Nah, di masyarakat telah menjadi kebiasaan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, kemudian jenazah tersebut disolatkan, ya, baik di masjid maupun di rumah, ya. Kemudian seseorang, ya, apakah itu imam atau pihak keluarga, ya, akan mengajak para jamaah untuk memberi kesaksian terhadap jenazah tadi dengan kesaksian yang baik ya. Nah, bolehkah hal demikian dilakukan ya? Pada prinsipnya sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi ya, pada prinsipnya memberikan kesaksian adalah boleh ya. Namun dengan syarat yang sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, di sini para jamaah yang harus berhati-hati dalam memberikan kesaksian ya. Kenapa? Ketika imam atau seseorang mengajak untuk memberikan kesaksian ya, misalnya apakah fulan atau jenazah ini adalah orang baik, kemudian kan masyarakat biasa mengatakan khair, baik gitu ya. Nah, disinilah para jamaah harus jeli ya, apakah dia mengetahui ya tentang keadaan jenazah tersebut ya,
apakah dia adalah orang yang dikenal oleh jamaah ataukah tidak ya. Karena bisa terjadi jenazah tersebut adalah bukan orang yang kita saksikan sehari-hari ya. Artinya bukan penduduk setempat. Bisa saja jenazah tersebut adalah jenazah yang didatangkan dari luar kota ya, untuk dimakamkan di tempat keluarganya ya. Nah, di sini tentunya kita tidak mengetahui keadaan atau kondisi orang tersebut ya, apakah dia orang baik ataupun orang buruk ya. Maka dalam hal seperti itu ya, kita setidaknya tidak menjawab ya, tidak usah menjawab ya. Karena seperti kita sebutkan tadi, kesaksian itu haruslah berdasarkan kepada pengetahuan yang jelas ya, sehingga kita tidak dipersalahkan atas kesaksian kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Lalu jika ada yang mengatakan, apakah tidak boleh kita berprasangka baik terhadap orang yang tidak kita ketahui tersebut ya? Ya, berprasangka baik boleh ya, namun sudah jelas hadis-hadis yang kita bacakan tadi menyebutkan ya, bahwa persaksian itu adalah atas sesuatu yang jelas kita ketahui ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali menegaskan kepada para sahabat yang menyatakan atau yang menilai seseorang itu baik dan buruk, Rasulullah menegaskan, apakah kamu berani bersaksi? Ya. Nah, ini adalah suatu penegasan bahwa kita harus berhati-hati dalam memberikan keterangan ya. Nah, kewajiban kita sebenarnya adalah mendoakan ya orang yang meninggal tersebut atau jenazah tersebut ya. Dengan kita sudah melakukan sholat jenazah ya berjamaah ya, kita sudah mendoakan jenazah tersebut di dalam doa kita ya. Jadi seandainya dia orang jahat pun ya, kita sudah mendoakan kebaikan kepadanya, keampunan kepadanya, kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jenazah tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan doa di dalam sholat kita, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kita baca 3 kali ya. Ini sudah kepedulian kita kepada jenazah ya. Jadi kita sudah mendoakan, apakah dia orang baik ataukah dia orang buruk, kita sudah mendoakan keampunan kepadanya ya. Dan itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Nah, tidak perlu kita tambahkan dengan kesaksian yang kita tidak tahu tentang kondisi orang tersebut ya, sehingga kita jatuh kepada kesaksian palsu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Abu Daud ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udilat syahadatuz zur bil israqi billah salasa mirarin, summa qara'a fajtanibu rijsa minal awsani wajtanibu qawlaz zuri hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bih." Kata Rasulullah, persaksian palsu disamakan dengan perbuatan mempersekutukan Allah. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali ya. Kemudian beliau membaca ayat Quran surah Al-Hajj ayat 30, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sangat jelas ya, di sini Rasulullah mempersamakan persaksian palsu ya dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Diulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali ya. Oleh karena itu jelaslah bagi kita ya, kita tidak boleh memberikan kesaksian tanpa pengetahuan yang jelas ya. Oleh karena itu di persidangan pun ya telah menjadi suatu ketentuan ya. Apabila seseorang itu menjadi saksi, maka yang disampaikan itu adalah pengetahuan yang dilihatnya sendiri dengan matanya sendiri ya, bukan mata orang lain ya. Yang didengarnya sendiri dengan telinganya sendiri, bukan telinga orang lain ya. Kemudian yang dialami sendiri ya oleh orang yang bersaksi tersebut ya. Itulah yang disebut dengan pengetahuan yang jelas ya, pengetahuan murni
pengetahuan sendiri, bukan pengetahuan atas cerita orang lain ya. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menahan diri dalam memberikan kesaksian ya, karena bisa saja kesaksian yang kita sampaikan itu bukanlah pengetahuan kita sendiri, melainkan pengetahuan orang lain ya, atau berdasarkan cerita-cerita semata yang pada akhirnya nanti itu akan merugikan kepada orang lain dan merugikan kepada diri kita sendiri ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.